Halo, kami Anis Mesya Putri dan Indah Susanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit gangguan metabolisme karbohidrat, yaitu galaktosemia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari karbohidrat. Apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat itu? Karbohidrat adalah komponen pangan yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Setelah mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecah makronutrien tersebut menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan organ-organ tubuh. Kemudian ada jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat kompleks. Contohnya biji-bijian, pasta sereal, kacang-kacangan, umbi buah. Yang kedua, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana biasanya ditemukan dalam permen, sirup, minuman bersoda. Makanan tersebut tidak mengandung kalori, tetapi bisa menambah berat badan. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat untuk tubuh. Yang pertama sebagai sumber energi, sebagai pengendali berat badan, untuk menunjang fungsi otak, untuk mencegah penyakit, melindungi protein, sumber kalori, dan memelihara otot. Selanjutnya ada sumber karbohidrat. Yang pertama nasi putih, nasi merah, ubi jalar, jagung, apel, pisang, kacang merah, dan kentang. Kemudian ada kurma. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai penyakit galaktosemia. Apa sih yang dimaksud dengan galaktosemia itu? Galaktosemia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Bayi yang dilahirkan dengan kondisi ini tidak dapat minum ASI maupun susu formula. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini dapat berakibat fatal. Galaktosemia merupakan suatu keadaan di mana kadar galaktosa di dalam darah tinggi. Gangguan ini disebabkan oleh kurangnya salah satu enzim yang penting untuk metabolisme galaktosa, yaitu gula yang terdapat pada laktosa. Metabolit yang bersifat toksik untuk hati dan ginjal terakumulasi. Metabolit ini juga merusak lensa mata sehingga menyebabkan katarak. Berikutnya, galaktosa adalah salah satu jenis gula yang terdapat di dalam susu, baik ASI maupun susu formula. Pada kondisi normal, galaktosa akan dicerna oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Akan tetapi, pada penderita galaktosemia, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa sehingga zat tersebut menumpuk di dalam darah. Jika menumpuk dalam darah, galaktosa dapat mengalir ke organ-organ tubuh seperti ginjal dan hati. Galaktosa yang mengalir ke organ tubuh akan diubah menjadi galaktitol, yaitu salah satu zat yang beracun bagi tubuh. Akibatnya organ tubuh dapat mengalami kerusakan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai epidemiologi galaktosemia. Insiden galaktosemia klasik adalah sekitar 1/30.000 kelahiran hidup untuk Kaukasia. Pada populasi lain, tingkat kejadian berbeda. Prevalensi kejadian galaktosemia pada pria dan wanita memiliki perbandingan yang sama. Galaktosemia yang paling sering didiagnosis pada masa bayi baru lahir, karena di beberapa negara dilakukan screening pada semua bayi baru lahir. Selain dari tingkat kematian yang tinggi pada bayi baru lahir dengan sepsis yang disebabkan oleh Escherichia coli, harapan hidup belum pernah dipelajari pada pasien dengan galaktosemia. Selanjutnya ada gambar yang menjelaskan mengenai penyakit galaktosemia. Yang pertama, galaktosa difosforilasi oleh galaktokinase menghasilkan galaktosa 1-fosfat. Yang kedua, selanjutnya galaktosa 1-fosfat transferasa uridil mengkatalisis transfer sebuah gugus uridil dari UDP glukosa ke galaktosa 1-fosfat untuk membentuk UDP galaktosa dan glukosa 1-fosfat. Yang ketiga, kemudian UDP galaktosa diubah kembali menjadi UDP glukosa oleh UDP galaktosa epimerase.
Selanjutnya dijelaskan mengenai tipe-tipe dari galaktosemia. Pada tipe 1 yaitu GALT mengalami kerusakan secara genetik pada enzim transferase uridil UDP glukosa alfa D galaktosa 1 fosfat. Sedangkan pada GALK tipe 2 dan GALE tipe 3 yaitu mengalami kekurangan pada galaktokinase dan UDP galaktosa 4 epimerase. Kemudian ada gambar yang menyebutkan atau menjelaskan mengenai gambar bayi yang mengalami galaktosemia. Yang pertama ada kerusakan otak, kedua katarak, ketiga penyakit kuning, yang keempat hati membesar dan kerusakan pada ginjal. Selanjutnya dijelaskan mengenai penyebab penyakit galaktosemia. Yang pertama gen GALT, yang kedua gen GALK1, dan yang ketiga gen GALE. Gen-gen tersebut berfungsi untuk membentuk enzim galaktokinase yang merubah galaktosa menjadi energi. Mutasi menyebabkan gen-gen tersebut hanya dapat memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Akibatnya, tubuh tidak bisa mencerna galaktosa dengan baik. Kemudian ada penjelasan mengenai jenis-jenis dan gejala galaktosemia. Berdasarkan mutasi gen yang terjadi, galaktosemia terbagi dalam 3 tipe, yaitu galaktosemia klasik atau tipe 1 akibat mutasi gen GALT. Galaktosemia klasik merupakan tipe galaktosemia yang paling sering terjadi dan menimbulkan gejala paling berat. Bayi dengan galaktosemia tipe ini tidak dapat mencerna galaktosa sama sekali. Bayi yang menderita galaktosemia klasik dapat mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama, gangguan makan atau anoreksia, lesu, pertumbuhan dan perkembangan yang lambat. Kemudian ada defisiensi galaktokinase atau tipe 2. Akibat mutasi gen GALK1, gejala galaktosemia tipe 2 atau definisi galaktokinase biasanya tidak seberat gejala galaktosemia klasik. Meskipun begitu, bayi yang dilahirkan dengan tipe ini bisa mengalami katarak. Yang ketiga ada defisiensi epimerase galaktosa atau tipe 3. Akibat mutasi gen GALE pada tipe ini, gejala yang dapat muncul bervariasi, mulai dari yang ringan hingga berat. Gejala berat pada galaktosemia tipe 3 dapat berupa yang pertama katarak, yang kedua kesulitan menyusu atau makan, dan berat badan menurun. Kemudian ada faktor resiko galaktosemia. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Jika kedua orang tua memiliki gen galaktosemia, resiko anaknya menderita galaktosemia adalah sebesar 25% pada setiap kehamilan. Meski tidak menderita galaktosemia, anak dari kedua orang tua yang memiliki galaktosemia juga dapat menjadi pembawa gen atau carrier. Resiko anak menjadi pembawa gen adalah sebesar 50%. Selanjutnya ada pengobatan galaktosemia. Yang pertama, memberikan susu bebas laktosa seperti susu kedelai. Selanjutnya dengan menghentikan konsumsi makanan yang mengandung galaktosa dan laktosa seperti susu dan produk yang mengandung susu, permen, sirup dengan pemanis galaktosa, serta sayur dan buah tertentu misalnya kurma, pepaya, paprika, dan kesemak. Selanjutnya dengan memberikan suplemen kalsium dan vitamin D. Selanjutnya, mengobati infeksi yang sering terjadi pada penderita galaktosemia. Selanjutnya yang paling penting, segera ke dokter jika bayi Anda menunjukkan gejala-gejala yang telah disebutkan di atas. Setelah menyusu atau minum susu formula, penanganan yang diberikan sejak dini dapat mencegah kondisinya makin memburuk. Jika Anda memiliki riwayat galaktosemia pada keluarga, lakukan konsultasi dengan dokter dan jalani pemeriksaan genetik bila berencana untuk memiliki anak. Untuk terapi lainnya disarankan dengan selain beberapa hal di atas, pasien yang telah mengalami komplikasi berupa gangguan tumbuh kembang dapat menjalani beberapa terapi berikut, yaitu terapi wicara untuk membiasakan pasien dalam berbicara atau berkomunikasi, terapi perilaku untuk mengubah pola pikir dari negatif menjadi positif,
terapi penggantian hormon untuk membantu pasien agar memasuki masa pubertas.